warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Pria dari kelas C dengan NIM 220404502019 dari Prodi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Negeri Makassar. Baik, video kali ini yaitu akan saya jelaskan mengenai proses kuantitatif saya yang berjudul Inovasi Media Digital dalam Layanan Bimbingan dan Konseling Penggunaan Video Aplikasi Canva untuk Meningkatkan Efektivitas Layanan di Era Digital. Baik, saya akan menjelaskan mengenai proposal kuantitatif saya untuk ujian akhir di semester 6 ini. Oke, jadi di bab 1 di pendahuluan ini terdapat latar belakang, yang dimana latar belakang yang saya ambil dalam proposal kuantitatif yaitu perkembangan pesat ini ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor utama dalam kemajuan suatu masyarakat, dan hal ini secara langsung mempengaruhi cara hidup manusia dalam jangka panjang. Nah, dalam konteks tujuan pendidikan, Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dianggap sebagai elemen kunci untuk mencapai peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan inovasi dalam pembelajaran guna menjaga kesejajaran pendidikan dengan perkembangan zaman dan memastikan bahwa individu dapat mengembangkan potensi mereka dan mencapai standar kualitas hidup yang lebih tinggi. Nah, perkembangan teknologi di era digital saat ini memberikan banyak inovasi baru yang dapat menunjang berbagai aspek kehidupan. Teknologi digital seperti aplikasi pembelajaran daring, perangkat lunak pendidikan, serta teknologi realitas virtual memungkinkan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efisiensi bagi pelajar menurut Dijebran et al. 2024. Dan terdapat juga berbagai aplikasi dan website yang inovatif dan menarik bermunculan sehingga dapat dimanfaatkan oleh para guru untuk menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Dalam bimbingan dan konseling, Canva juga kerap digunakan untuk membuat layanan. Penggunaan Canva ini dianggap dapat menunjang kegiatan guru BK dalam pembelajaran dan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Apalagi jika sekolah tidak memberikan jam khusus untuk bimbingan dan konseling, sehingga guru BK ini harus mengatur strategi agar layanan mereka tetap dapat diberikan pada seluruh siswa, yang dimana pemanfaatan Canva dalam pembelajaran tidak hanya menciptakan proses pembelajaran yang kreatif, praktis, dan inovatif, tetapi juga memiliki implikasi positif pada sesi konseling di sekolah menurut Afifa 2024. Dalam konteks sesi konseling, Canva dapat menjadi alat yang efektif untuk memvisualisasikan informasi, menyajikan materi, dan menjadikan interaktivitas antara pembimbing konseling dan siswa menurut Jamiatul Ilmi dan Irman 2023. Canva ini merupakan sebuah aplikasi yang dikenal di kalangan guru untuk membuat desain grafis media pembelajaran yang lebih menarik. Meskipun dikenal belum semua guru menggunakan Canva secara maksimal, aplikasi ini memungkinkan guru menciptakan sesi konseling interaktif dengan menggabungkan teks, gambar, audio, video, dan animasi. Canva ini merupakan aplikasi desain grafis yang dapat digunakan untuk membuat grafik, presentasi, poster, logo, dokumen, dan konten visual lainnya untuk media sosial. Nah, berdasarkan penjelasan saya mengembangkan media digital dalam bentuk video dan aplikasi Canva sebagai inovasi dalam layanan bimbingan dan konseling, yang dimana sebagaimana judul proposal saya kali ini yaitu inovasi media digital dalam layanan bimbingan dan konseling penggunaan video dan aplikasi Canva untuk meningkatkan efektivitas layanan di era digital dengan tujuan agar layanan bimbingan dan konseling ini dapat disampaikan secara lebih menarik, interaktif, dan efisien, serta mampu menjangkau seluruh siswa secara optimal di tengah tantangan perkembangan teknologi saat ini. Oke, di bab kedua ini yaitu saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka, kerangka pikir, dan hipotesis. Nah, penjelasan yang pertama yaitu tinjauan pustaka mengenai pengertian media digital. Nah, media digital ini adalah media yang dikodekan dalam
Format mesin yang dapat dibaca konsep media digital adalah binar, yaitu 0 dari 1 menggunakan gelombang diskrit. Menurut Wahyuni, media digital dapat dibuat, dilihat, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital menurut Fitria 2021. Semua data yang dimasukkan ke dalam media digital diubah menjadi angka, lalu decoding dan dikeluarkan dalam bentuk teks, gambar, video, dan sebagainya. Output proses digital ini dapat disimpan dalam bentuk digital disk, memory drive, penyimpanan online, atau cetak. Ada juga jenis-jenis media digital, salah satunya itu video edukasi yang terdapat di YouTube atau Screencastify. Kedua, aplikasi desain grafis atau Canva. Yang ketiga itu media sosial yang seperti WhatsApp, Instagram, Facebook. Tinjauan pustaka selanjutnya itu terdapat di sini aplikasi Canva. Pengertian aplikasi Canva. Nah, dilansir dari akun atau web Canva, Canva ini menyediakan fitur-fitur atau kegunaannya untuk pendidikan. Menjelaskan bahwa Canva ialah alat bantu kreativitas dan kolaborasi untuk semua kelas. Satu-satunya platform desain yang dibutuhkan dalam kelas. Mengembangkan kreativitas dan keterampilan kolaboratif yang membuat pelajaran visual dan komunikasi menjadi mudah dan menyenangkan. Nah, selain itu, Canva juga ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu memudahkan seseorang dalam membuat desain yang diinginkan atau diperlakukan, seperti pembuatan poster, sertifikat, infografis, template video, presentasi, dan masih banyak lagi. Kelebihan Canva ini juga, aplikasi ini menyediakan berbagai macam template yang sudah tersedia dan menarik. Maka dari itu memudahkan seseorang dalam membuat suatu desain yang sudah disediakan, hanya menyesuaikan saja keinginan serta pemilihan tulisan, warna, ukuran, gambar, dan masih banyak lagi yang Canva sediakan. Yaitu selanjutnya itu terdapat kerangka pikir. Nah, media digital ini telah menjadi sarana penting dalam menunjang proses pendidikan, termasuk layanan bimbingan dan konseling. Perkembangan teknologi menghadirkan berbagai aplikasi yang memudahkan guru BK dalam menyampaikan materi dan berkomunikasi dengan siswa. Salah satu media digital yang dapat dimanfaatkan adalah Canva, aplikasi desain grafis yang memungkinkan pembuatan materi visual menarik dan mudah dipahami. Namun, agar pemanfaatan media digital seperti Canva dinilai efektif, diperlukan indikator yang jelas. Terdapat beberapa indikator efektivitas yang meliputi. Yang pertama itu meningkatkan aksesibilitas siswa terhadap layanan BK. Kedua, keterlibatan aktif siswa dalam proses konseling. Ketiga, kejelasan penyampaian materi. Keempat, peningkatan motivasi belajar atau perubahan sikap yang positif. Kelima, serta keputusan siswa terhadap layanan yang diberikan. Dengan demikian, hubungan antara penggunaan media digital khususnya Canva dan efektivitas layanan BK menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Penggunaan Canva diduga mampu meningkatkan efektivitas layanan bimbingan dan konseling melalui penyampaian materi yang menarik, interaktif, dan relevan yang dengan kebutuhan serta karakteristik siswa saat ini. Oke, selanjutnya itu hipotesis. Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir yang saya jelaskan tadi, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian saya itu penggunaan media digital berupa video dan aplikasi Canva dapat meningkatkan efektivitas layanan bimbingan dan konseling di era digital. Oke, selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Nah, yang pertama yaitu di sini ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian dan pengembangan research and development atau R&D. Saya memilih jenis penelitian R&D karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan media digital berupa video dan aplikasi Canva sebagai alat bantu dalam layanan bimbingan dan konseling, serta untuk mengukur efektivitas media tersebut dalam meningkatkan kualitas layanan
BK di era digital. Penelitian dan pengembangan atau R&D ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut. Dalam penelitian ini, produk yang dikembangkan adalah media digital berupa video dan desain infografis menggunakan aplikasi Canva yang akan diintegrasikan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Adapun variabel dan definisi operasionalnya. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama, yaitu variabel bebas atau X, penggunaan media digital berupa video dan aplikasi Canva dalam layanan bimbingan dan konseling, dan variabel terikat Y, efektivitas layanan bimbingan dan konseling di era digital, yang dimana definisi operasional bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap variabel yang diteliti sehingga memudahkan dalam pengukuran dan analisis. Yang pertama, penggunaan media digital, video, dan aplikasi Canva. Media digital ini menjadi alternatif strategis untuk menjembatani komunikasi antara guru BK dan peserta didik, sekaligus mendorong pemahaman konsep dan nilai bimbingan secara lebih efektif. Penggunaan media digital ini diukur berdasarkan keterlibatan aktif guru BK dalam membuat atau mengadaptasi video edukatif untuk layanan BK, mendesain media menggunakan Canva seperti presentasi, poster, video singkat, komik edukatif, dan infografis. Terdapat juga frekuensi penggunaan media digital dalam sisi layanan dan persepsi peserta didik terhadap media yang digunakan. Efektivitas layanan bimbingan dan konseling merujuk pada tingkat keberhasilan layanan dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan, yaitu membuat peserta didik dalam memahami diri, mengembangkan potensi, dan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi secara optimal. Layanan ini dikatakan efektif apabila terjadi perubahan positif pada peserta didik, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun perilaku. Oke, selanjutnya itu populasi dan sampel. Yang pertama, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 yang mengikuti layanan bimbingan dan konseling pada semester genap tahun ajaran 2024 dan 2025. Penentuan populasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa siswa kelas 10 merupakan kelompok yang secara umum berada pada masa transisi dari jenjang SMP ke SMK. Nah, itu dapat membutuhkan penyesuaian akademik maupun sosial yang optimal. Nah, berdasarkan data dari guru bimbingan dan konseling, diketahui bahwa jumlah keseluruhan siswa kelas 10 ini yang mengikuti layanan bimbingan klasikal adalah 120 siswa yang tersebar dalam 4 kelas. Distribusi populasi dapat saya jelaskan mengenai penyebaran siswa yang menjadi populasi penelitian, yang dimana terdapat 4 kelas dengan jurusan TKR 1, TKR 2, TKJ 1, dan TKJ 2, dan masing-masing itu 30 orang siswa dengan jumlah 120 orang. Tetapi jumlah populasinya itu di kelas TKR 1 11 orang, TKR 2 15 orang, TKJ 1 17 orang, dan TKJ 2 itu terdapat 19 orang, dan jumlah populasinya itu totalnya 62 orang. Nah, sampel ini adalah bagian dari populasi yang dijadikan sumber data dalam penelitian. Dalam pendekatan R&D, pemilihan sampel difokuskan pada kelompok yang akan menerima perlakuan terhadap produk yang dikembangkan. Dalam hal ini, media digital berupa video dan aplikasi Canva sebagai bagian dari layanan bimbingan dan konseling. Nah, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria dalam pemilihan sampel meliputi siswa yang mengikuti layanan bimbingan klasikal pada topik tertentu, misalnya manajemen waktu, motivasi belajar, atau komunikasi yang efektif. Nah, untuk uji coba tahap awal produk dalam penelitian R&D ini, jumlah sampel ideal berkisar antara 10 sampai 30 orang. Nah, oleh karena itu peneliti menetapkan jumlah sampel yang sebanyak kurang lebih 20 siswa yang kemudian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen 10 orang dan kelompok kontrol 10 siswa. Distribusi siswa ini sebagai sampel dapat saya jelaskan itu dengan penyebaran siswa yang menjadi sampel penelitian, di mana kelas 10 TKR 1 ini yang jumlah sampelnya 5 orang, TKR 2 5 orang, TKJ 1 5 orang, dan TKJ 2 juga 5 orang, sehingga jumlah sampel menjadi 20 orang.
Adapun prosedur penelitian yang pertama itu tahap analisis. Nah, melakukan survei dan wawancara dengan guru bimbingan dan konseling serta siswa untuk mengidentifikasi kebutuhan akan media digital dalam layanan BK, serta menelaah kurikulum dan materi BK untuk menentukan topik-topik yang sesuai untuk dikembangkan dalam bentuk video dan desain menggunakan Canva, dan juga mengumpulkan informasi dari jurnal dan penelitian terkini mengenai penggunaan media digital dalam layanan BK untuk mendukung pengembangan media yang efektif. Adapun tahap desain yaitu merancang storyboard untuk video dan layout desain menggunakan Canva yang sesuai dengan materi BK, menentukan perangkat lunak, peralatan, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk pembuatan media, serta membuat instrumen seperti kuesioner dan rubrik penilaian untuk menilai efektivitas media yang dikembang. Adapun juga tahap pengembangan yang dimana mengembangkan video dan desain menggunakan Canva berdasarkan perencanaan yang telah dibuat, dan juga tahap implementasi menerapkan media yang telah dikembangkan dalam layanan BK di sekolah yang menjadi subjek penelitian. Terakhir itu tahap evaluasi yang dimana menganalisis data yang dikumpulkan untuk menilai keberhasilan media dalam mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat juga di sini yaitu teknik pengumpulan data yaitu kuesioner atau angkat. Nah, kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari peserta didik dan guru BK mengenai persepsi mereka terhadap efektivitas penggunaan video dan aplikasi Canva dalam layanan BK. Ada juga wawancara yang dimana dilakukan untuk menggali informasi kualitatif dari guru BK, wali kelas, dan peserta didik mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan video dan aplikasi Canva dalam layanan BK. Yang ada juga observasi yang dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan layanan BK yang menggunakan video dan aplikasi Canva. Nah, melalui observasi ini saya dapat menilai bagaimana media digital ini tersebut digunakan dalam praktik serta dampaknya terhadap interaksi antara guru BK dan peserta didik. Ada juga teknik analisis data. Nah, analisis yang pertama itu analisis statistik dan deskriptif, di mana analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan tingkat efektivitas layanan bimbingan dan konseling sebelum dan sesudah menggunakan media digital berupa video dan aplikasi Canva. Data yang diperoleh dari hasil uji coba lapangan akan dianalisis untuk mengetahui nilai rata-rata, standar deviasi atau skor tertinggi dan skor terendah dari setiap indikator efektivitas layanan. Analisis ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai persepsi siswa terhadap penggunaan media digital dalam layanan bimbingan dan konseling, serta sejauh mana intervensi yang dilakukan memberikan perubahan positif terhadap pemahaman dan keterlibatan siswa dalam layanan tersebut. Dan juga analisis statistik inferensial yang dimana digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Pengujian dilakukan menggunakan statistik parametrik dengan teknik paired sample test yang cocok digunakan untuk data berdistribusi normal dan menguji perbedaan skor antara pre-test dan post-test pada kelompok yang sama. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai proposal kuantitatif saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.